Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pemrograman web 1 kita akan mulai melakukan pemrograman dari form. Nah, teman-teman semua silakan buka W3 School-nya ya. Kemudian masuk ke PHP. Nah, untuk ini silakan teman-teman semua masuk ke W3 School, kemudian pilih PHP. Kemudian teman-teman semua lihat di bagian kiri ini ada PHP Form. Kita nanti akan belajar di sini, jadi sedikit demi sedikit. Nah, kemudian kita akan menginjak ke PHP yang advance. Ini nggak semuanya kita eksekusi, cuman beberapa saja yang nanti digunakan. Seperti PHP date and time, kemudian ada include, kemudian ada file open, kemudian create, upload, kayak gitu. Nah, untuk yang di bawah ini, PHP OOP, itu biasanya digunakan untuk pemrograman yang basicnya itu advance sudah digabungkan dengan framework, kayak gitu. Nah, kalau yang di bawah ini, MySQL Database, itu kemarin sudah kita pelajari di materi MySQL, terkait dengan create database, kemudian create tabel, insert data, select data, delete, update, itu kemarin sudah. Jika ada yang masih bingung, teman-teman boleh bertanya. Kemudian yang XML, ajak, kemudian yang di bawah-bawah ini kita tidak pelajari karena terlalu banyak. Nah, untuk aplikasi lain yang saya sarankan untuk teman-teman buka itu adalah SAM Control Panel. Kalau tempat saya versi 3.2.4. Nah, teman-teman silakan sesuaikan SAM yang ada di perangkat teman-teman semua. Kemudian hidupkan Apache dan MySQL dengan melakukan klik start. Karena ini sudah hidup, jadi tombolnya berubah jadi stop. Port yang dibuka itu adalah port 80 dan 4443, dan MySQL-nya port yang bawaan itu 330. Kemudian aplikasi lain yang teman-teman buka itu adalah text editor. Nah, saya menggunakan Sublime Text. Kalau teman-teman mau pakai yang lain, silakan. Tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa memakai text editor lain. Nah, kemudian kita beranjak ke website W3 School-nya di sudah saya share di W3 School-nya. Oke, saya share sudah nanti ya. Kita buka PHP Form Handling. Nah, apa sih PHP Form Handling itu? Ini digunakan untuk menghandle sebuah perintah. Nah, di bawah ini example contohnya. Contohnya seperti ini, untuk HTML dan body ini sementara kita abaikan dulu. Kita lihat yang di sini.
Di sini scriptnya form action welcome.php, metodenya post. Name berarti nama, input tipenya teks, kemudian nama identitasnya name. BR itu untuk ganti spasi atau break kalau ya apa panjangnya. Kemudian email itu input tipenya juga teks, name-nya email. Kemudian input type itu submit. Jadi input type itu difungsikan untuk memasukkan input type yang ada di atasnya. Biasanya itu dia akan mengarah ke database. Gitu. Nah, sebelum teman-teman itu nanti bikin apa form ini, jangan lupa ini adalah sebuah form yang diawali dengan identitas ini ya. Form kemudian ditutup dengan form. Kalau teman-teman nanti nggak membuat yang sedemikian itu, tidak akan bisa dieksekusi. Kemudian kita coba ya, example-nya seperti ini. Saya contohkan nama saya, email. Kalau ini kan nggak ada apa namanya handling untuk apakah email ini benar atau salah. Berarti dia diisi bebas, nggak salah. Nah, welcome Henry, your email address is Hendroid. Nah, ini kayak gini, kalau email ngisi kayak gini kan otomatis salah. Nah, harusnya di sini nanti itu ada validasi. Validasi sendiri ada beberapa teknik. Nanti di bawah ada itu validasi yang simple. Nanti ada validasi juga menggunakan teknik regek ya, regular expression. Jadi ada beberapa teknik untuk apa namanya validasi. Jadi nanti teman-teman suka yang teknik yang mana, nanti silakan dipilih. Oke. Nah, ini di welcome.php itu metodenya kan post. Nanti dia akan diisi seperti ini. Ya, tadi kan muncul kan ya apa nama welcome.php tadi. Ketika kita bikin welcome.php itu nanti data yang dari apa namanya yang dikirim dari atas tadi dia akan muncul di sini gitu. Ini kalau kita bikin di slide di pemrograman ini nanti diberi nama welcome.php karena apa? Karena di sini actionnya itu menuju ke welcome.php. Metodenya post. Setelah ini nanti input dikirim atau disubmit, dia langsung akan lari ke sini. Gitu. Kita coba. Kita copy saja. Kemudian kita coba buka text editor. Kita buka text editor. Nah, kita new file, kita pastekan saja ya. Kemudian kita save. Ingat, PHP itu adalah bahasa server base. Itu nggak bisa dieksekusi tanpa menggunakan web server. Kita coba pemeruk web satu gitu ya, atau pemeruk web aja. Kemudian di sini saya tulis form.php.
Udah, kemudian kita masuk ke browser. Kita masuk ke browser, kita klikkan localhost. Tadi namanya apa? Pemruk web. Nah, ini form PHP. Jadinya seperti ini, kita isi, kemudian ini kita isi, kita kirim query. Nggak bisa. The request URL was not found on the server. Karena apa? Welcome PHP-nya itu nggak ada. Nah, coba kita bikin welcome.php. Oke, kita buka lagi. Ya, welcome.php. Setelah itu kita masuk ke sini ke web kan, kemudian kita masuk lagi form PHP. Nah, welcome ini tadi yang saya ketikkan ya. Kemudian ini adalah alamat emailnya tadi. Your email address is gitu kan. Itu emailnya. Berarti saya ganti dulu share screen-nya. Nah, berarti ketika kita melakukan sebuah eksekusi form, action-nya tadi akan lari ke file yang kita tentukan. Terus kita coba. Ini kan welcome ya. Kita coba saja. Bahasa pemrograman itu kalau kita nggak coba, nggak bakal bisa. Kita kasih nama lain ya. Percobaan .php. Percobaan ini. Nah, pada form action-nya kita ganti ke percobaan. Nah, kita save. Kemudian kita lihat di sini, kita refresh dulu form PHP, kita kasih nama. Kasih nama aja bingung ya. Dinda gitu, oke. Emailnya Dinda. Oke, kita kirim query-nya. Mereka berubah ke percobaan PHP, bukan ke welcome PHP lagi. Oke, sampai di situ sudah jelas. Kalau sudah jelas, silakan kalian. Bah, selanjutnya, kalau ini sama ya. Ini get, ini metode get ya kalau di bawah ini. Nah, apa bedanya metode get dan metode post? Kalau metode post itu dia itu tidak terlihat linknya. Tapi kalau metode get itu linknya terlihat. Jadi ini nanti disimpan di mana? Nah, ini loh fungsinya nanti di sini nih. Kalau kita pakai metodenya itu get, ini nanti semua linknya itu akan tampil. Tapi kalau kita pakai metode post, itu linknya akan tersembunyi. Nah, kapan kita menggunakan metode get dan metode post itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita menginginkan eh, apa namanya alamat URL kita bisa dibaca orang lain, ya kita pakai metode get. Tapi kalau kita tidak menginginkan alamat URL kita di-copy orang lain, ya kita pakai metode post. Contoh kalau username dan password, kita otomatis harus memakai metode post. Karena apa? Kita tidak mau alamat URL kita di
copy orang lain. Tapi kalau kita istilahnya link link dari sebuah file ya, itu kita menggunakan metode get. Karena apa? Kita berharap kalau nanti tidak bisa dieksekusi, kita tahu linknya itu larinya kemana sih gitu. Yang basicnya linknya public ya, bukan yang link private gitu. Nanti teman-teman sendiri yang bisa istilahnya memilih mana sih yang mau pakai get, mana yang pakai post. Nah, di sini sudah dijelaskan when to use get. Kapan kita menggunakan get? Information sent from a form, from a form ya, dari form with the get method is visible to everyone. Jadi ketika kita mengirim formnya itu, linknya itu visible to everyone, jadi bisa dilihat oleh orang lain. Nah, when to use post, di sini information sent from a form with the post method is invisible, jadi tidak bisa dilihat orang lain. Itu ini untuk keamanan data. Terkadang ada teman-teman memprogram username dan password kita menggunakan metode get gitu. Jadi otomatis linknya bisa dilihat sama orang lain. Oke, ini adalah form handling ya. Kemudian form validation. Apa sih fungsinya form validation? Form validasi, ya namanya validasi berarti dia digunakan untuk memvalidasi apakah form-form tersebut sudah ada isinya atau belum, isiannya benar atau salah kayak gitu. Sebenarnya kalau di sini form validasinya cuma simple. Sebenarnya masih ada banyak teknik form validation seperti isiannya harus angka, isiannya harus email itu harus ada add-nya kayak gitu. Sebenarnya ada form validation. Kalau di sini nanti cuman dicontohkan form required, validasinya itu cuman ini emailnya keliru formatnya, udah cuman gitu doang. Kalau teman-teman mau belajar validasi yang lain, nanti bisa pakai regek ya. Regek itu bisa. Oke, kemudian kita coba eksekusi ya ini. Coba kita eksekusi. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu, ini adalah text field. Ini sama kayak yang di atas tadi ya. Nama input tipenya apa, email input tipenya apa, website input tipenya apa, komen input tipenya apa. Komen input tipenya ya, dia itu menggunakan text area. Karena apa? Karena row dan kolomnya itu lebarnya berbeda. Jadi dia menggunakan text area untuk input tipenya. Nah, tipenya adalah komen. Di PHP sendiri sudah mengetahui ketika kita melakukan input tipe komen, berarti dia itu digunakan untuk mengisi sebuah komentar. Nah, sebuah komentar ini otomatis nanti formnya atau kolomnya itu lebih besar. Kemudian di sini ada radio button. Radio button itu untuk milih ya, bukan radio yang digunakan untuk mendengarkan siaran. Tetapi radio button itu digunakan untuk memilih. Sebenarnya itu ada banyak sekali radio button. Nah, ada yang basicnya itu bulat, ada basicnya kotak atau square kayak gitu. Nanti teman-teman bisa mencari shortcut-nya. Kemudian ada yang eh, drop down kayak gitu. Jadi banyak sekali pilihan radio button. Ini gender female value-nya ya. Jadi input pertama radio buttonnya ketika kita klik itu name-nya gender sama karena ini jadi satu kelompok, value-nya female. Nah, kemudian radio button yang kedua male, yang ketiga other. Other itu berarti
kita tidak mau menyebutkan apakah kita lelaki atau perempuan. Tapi yang jelas bukan 50% laki-laki, 50% perempuan. Kemudian di sini ada form elemen, itu adalah kode form untuk melihat. Jadi form metodenya apa? Post actionnya HTML special charge. Jadi charge-nya itu spesial. Bukan spesial memang harus dibikin seperti ini ya. Itu adalah sebuah sintak. Nah, di sini the HTML special char itu fungsinya untuk mengkonversi karakter HTML seperti itu. Oke, kita langsung ke bawah. Bawah lagi. Nah, ini run example ya. Nah, di sini PHP form validation ada name, ada email, ada website, comment, gender. Itu muncul di sini. Munculnya di sini. Ini kan didefinisikan dulu string name, string email, string gender, string comment, sama website. Kemudian if, nah ini yang dikenal spesial karakternya tadi. Nah, string name, test input, string post itu name. Sama semuanya ini. Gender ini yang keluar ya nanti ya. Kemudian function test inputnya itu test data trim. Trim itu digabungkan. Nah, kemudian ada strip slash. Kemudian ada HTML special character return data. Jadi ini semua adalah sebuah data yang akan diinputkan fungsinya. Nah, kemudian yang di bawah ini, nah ini form validation, metodenya post, actionnya ini special character, kita ambil dari atas tadi, ini ya. If-nya itu metodenya post, kemudian ini yang di sini, script program ini menampilkan ini, tulisan gambar ini. Ini nanti bisa di otak-atik sebenarnya, bisa rata kanan, rata kiri, rata tengah, bisa berwarna dan lain sebagainya. Tinggal inovasi teman-teman pengen dibikin seperti apa kayak gitu. Oke, ini sama kayak di atas tadi, radio. Radio itu seperti ini, bisa kita klik ya, bisa kita klik male, female, gender. Nah, di sini eh, kenapa kok yang istilahnya kita membuat semacam kayak radio button dan lain sebagainya itu difungsikan untuk memudahkan kita memilih. Jadi nggak usah nulis lagi. Pilihannya sudah pasti gitu kan. Kemudian ini your input ini nih. Jadi ketika kita nulis di sini, inputnya ketika kita submit dia akan lari ke bawah. Nih, ya. Karena ini kita nggak masuk ke dalam database, jadi ya cuman tampil di bawah seperti ini untuk memudahkan kita dalam membacanya. Oke. Nah, kenapa kok di sini belum ada tanda merah-merahnya? Karena memang belum ada validasinya gitu. Oke, kita balik dulu. Kita balik dulu. Sini berarti ya. Oke. Nah, di sini from require nanti validasinya itu sama kayak yang di sini ya. Sama kayak yang di sini from require ini. Oke, saya tunjukkan saja ke validationnya.
Ini juga di scriptnya cuman ada ini doang, semacam kayak ini required file. Jadi ketika ini kita submit nggak ada isinya ya, itu muncul kayak gini. Email is required, gender is required. Jadi kebutuhan untuk mengisi apa namanya, mengisi dari form-form tersebut. Ini kita isi seperti ini bebas. Ini cuman require kebutuhan ya, masih cara validasi. Nah, dia akan masuk, tetapi tidak divalidasi bahwa apa emailnya ini benar, emailnya ini salah gitu. Nah, coba saya lagi di sini, email saya isi, ini saya isi, ini saya isi, ketika saya submit, ya kan? Nah, dia ada yang kosong, di atasnya itu juga, di sini itu juga kosong di sini. Nah, jadi program ini masih banyak kekurangan, seperti ketika ada yang kosong, dia tetap melakukan proses input. Harusnya kalau ada yang kosong, dia tidak bisa melakukan proses input seperti itu. Nanti bisa dibenahi lagi. Ya, yang penting di sini teman-teman tahu script, istilahnya untuk memberikan name requirement. Nah, style errornya ini ya. Kenapa ini merah gitu ya? Colornya. Kemudian ini kalau coba saya ganti. Jadi apa? Nggak bisa diedit ya? Harusnya bisa diedit sini, tapi nggak bisa ini. Oh, nggak bisa. Berarti bisa. Berarti kita edit di tempat lain. Nah, kemudian form requirement itu kan cuma ada di name input sama ada di email dan di gender, ya kan? Gender. Nah, teman-teman saya kasih lihat. Nah, ini scriptnya form requirement itu seperti ini. Kan tadi cuman ini. Kemudian di sini doang, udah selesai. Sekarang ada tambahannya ini. Name is required. Ini require. Kalau nggak ada requirement, nggak usah kita isi, ya kan? Ini nggak bisa saya edit. Oke, berarti cuma ditambahkan string gender, ya kan? Jadi if empty, string post gender, ya kan? Kemudian string gender sendiri, gender is requirement, butuh masukan. Else gender test input. Berarti kalau memang sudah ada apa namanya isinya, dia akan di input tanpa muncul gender is requirement. Tapi kalau nggak ada ya sudah, berarti dia akan menampilkan gender is requirement. Nih, oke, kita balik lagi. Ini balik lagi di form URL email. Ini ya. Ini sama kayak tadi, sebenarnya ini cuma satu paket tapi dipecah-pecah biar teman-teman lebih mudah untuk belajar. Email. Nah, ini email. Email ini. Check if a email address is well formed. Jadi, apakah email tersebut formatnya sudah benar atau belum gitu. Nah, caranya menggunakan filter validate email itu ya. Kenapa kok sintaknya bisa jadi seperti ini? If ya, if itu kan adalah pilihan kan, if else itu. Kemudian ini string filter var. Nah, apa? Kita mau apa? Kita mau memfilter. Filter apa? Isinya email, ya kan? String email ini dapat dari mana? Dari sini. Inputannya ya, inputannya. String email itu dapat dari inputannya. Kemudian menggunakan sintak yang ada di PHP yaitu filter validate email. Itu nanti otomatis sudah bisa digunakan.
Kemudian ini string email errornya invalid email format. Kalau error ya, kalau nggak error ya nggak ada tampilannya itu. Kita run example bla 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 bla. Kita submit. Invalid email format, tetapi dia masih bisa di submit. Nah, itu adalah kelemahan. Jadi seharusnya ketika emailnya invalid, terus namanya juga invalid, itu harusnya tidak bisa di submit. Nah, itu juga sebuah kelemahan. Nanti teman-teman bisa mencari tahu, bisa belajar ini harusnya nggak bisa disubmit gitu. Oke, itu adalah sebuah PR ya. Ini harusnya nggak bisa disubmit kalau memang invalid email gitu. Email saja, nggak usah yang lain. Jadi ketika ada masukan email yang nggak valid, dia nggak akan bisa disubmit. Ya, kayak gitu. Oke. Kemudian PHP form complete. Nah, modelnya seperti ini, ya namanya disebut dengan form complete ya. Oke, kayak gini, validation complete. Nah, kalau ini yang complete. Oke, kita coba ya. Terus, nanti dulu. Nah, di sini sih semuanya kan formnya kan komplit semua sudah ada validationnya. Eh, di sini invalid email, di sini invalid URL. Nah, invalid URL berarti nanti teman-teman harus menambahkan istilahnya format dari URL website yang boleh dimasukkan itu. Contoh katakanlah www.alamat.com.co.id kayak gitu. Kalau nggak ada format tersebut, website tersebut nggak akan bisa di-input. Nah, kalau email harus ada formatnya @gmail.com atau apa gitu. Nah, oke, nanti PR-nya itu ya. Ingat-ingat PR-nya itu teman-teman mencari bagaimana email tersebut tidak bisa dieksekusi ketika dia salah memasukkan alamat email. Nah, itu nggak terlalu sulit kok. Oh, sehari 2 hari gitu bisa selesai apa enggak? Oke. Nah, ini di form. Ini sudah berapa menit ya? Oke, langsung saja kita masuk ke date time. Nah, PHP date itu function is used to format a date and or a time gitu. Nah, ini digunakan untuk menampilkan data. Jadi ini kan di bawah ini ya ada echo today. Ini date formatnya seperti ini ya. Try it yourself. Nah, teman-teman mau date yang mana? Bebas, gitu kan? Nah, kalau saya ini pengen yang ini sajalah, gitu. Pengen yang ini sajalah ya. Kemudian saya masuk ke sini. Nah, date, gitu kan. Date. Kemudian jangan lupa ya buka tutupnya ya. Jangan lupa ya. Kemudian saya mengeksekusi. Belum saya share dulu sebentar. Saya ganti. Nah, ini tadi
Tadi yang saya edit kan form.php ya. Nah, ini. Today is 17.5.2023. Kayak gitu. Oke. Terus itu yang PHP date, kemudian include. Nah, ini include ya. Ada include itu digunakan untuk memasukkan teks. Include saya kasih contoh di bawah. Nah, ini PHP include footer. Kalau saya nggak include footer ya. Oke, kita masuk ke text editor dulu, kemudian kita masuk ke bikin baru aja. New file. Kemudian di sini saya kopikan ini saja. Ini saya potong, ini saya masukkan ke sini, ya kan? Kemudian saya kasih nama date.php. Oke. Clear, kemudian saya masuk ke sini. Nah, di sini ya. Saya inputkan apa namanya itu tadi apa PHP include date. Eh, eh, kita save ya. Setelah kita save, coba kita cek di web. Back dulu, kita refresh, kemudian form PHP. Kita klik. Nah, today dia sudah muncul. Menggunakan script include. Jadi nggak usah istilahnya apa ya, nggak usah bikin lagi. Kita tinggal istilahnya kalau kita bikin header, bikin footer, bikin apa-apa gitu kita bikin sendiri, kemudian kita include. Nah, itu beres. Nah, tapi ini adalah PHP yang natif ya. PHP natif berarti itu kan PHP si murni. Kayak gini kita sampel. Ini div class itu dia itu memerintahkan mengalokasikan kelas menu. Kelas menu berarti di situ ada PHP include menu, ya kan? Nah, ini karena dia sudah ada kelas dari menu, berarti dia bikinnya kayak gini. Kalau belum ada kelas menu, ya udah kita langsung include saja menu yang sudah kita bikin. Di sini menu home kayak gini. Kemudian nanti kalau di back ya kan menu HTML tutorial kayak gitu. Gitu-gitu doang sih. Anchor namanya. Kita coba ya. Anchor. 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 Coba tulisan Anchor yang mana ya? Intro bla 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 variabel data string. Oh, Anchor itu di ini ya, di HTML. Oke, nanti kita coba nambah di kita coba cari di sini dulu. Anchor, Anchor, Anchor. Nah, selain Anchor di sini tulisannya adalah link atau hyperlink.
Oke, coba kita contek saja ya. Kita contek saja kayak gini. Set. Oke. Eh, kita sebentar. Oke. Setelah itu kita masuk ke ini sini. Nah, kita bikin sendiri form menu. Kalau nggak bisa saya pasti. Nah, ini. Ini saya save dulu ya. Home. Saya kasih HTML aja. Ini menu. Nggak kasih tulisan. Itu. Oke, save. Kemudian tadi di-include-kan di form PHP. Menu.html. Jangan lupa formatnya ya. Harus sesuai. Oke, terus. Oh, keliru. Sebentar. Wih, mana ada. Oh, keliru namanya. Ada. Oke. Nah, beli. Ini belum saya share ya? Oh, belum. Ini saya baru share yang. Oh, berarti saya share yang ini ya. Nah, ini nanti formatnya seperti ini. PHP include home.html karena tadi saya kasih nama home. Ini home HTML kayak gini ya. Terus saya share pindah lokasi. Nah, ini adalah hasil dari tadi form PHP. Nah, menunya seperti ini. Kita klik. Nah, lari ke Witri School dia langsung. Oke. Terus ada beberapa lagi? Ada beberapa poin lagi. PHP. Kemudian 12. Include handling open. Nah, ini dulu aja. Habis ini kita clear dulu. File open apa sih fungsinya file open? File open yaitu untuk membaca ya, untuk membuka sebuah file. Nah, di sini my file F open web dictionary.txt. Apa sih? Read. Berarti dia untuk membaca or be unable to file open. Kalau nggak bisa atau nggak berhasil, berarti dia tidak bisa digunakan. Nah, coba kita open ya. Open. Ini read. Nah, saya coba copy ini. Sini aja yang kita copy. Set. Kemudian kita masuk ke sini. Kemudian kita masuk ke form. Kemudian kita masuk ke sini. Nah,
kita punya apa? Punya file apa ya? Kita bikin apa gitu ya, data. Oke, kita save. Kita masuk ke sini dulu. Kita bikin file. Kita bikin file. Mana ini? Oh ini, data. Kita klik kanan. Ini belum sasar. Oh iya belum. Maaf, harus sasar. Oh ini, itu kan. Oh ini. Ini, kita bikin file data ya. Data, cara bikinnya apa namanya? Oh, kalau nggak gitu kita bikin baru ya. Kita bikin baru, teks dokumen, dataku. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita open wide dengan notepad. Kemudian kita isi di sini pemrograman web 1 tahap awal. Save. Udah. Nah, ini adalah isinya pemrograman web 1 tahap awal. Ini notepadnya ya. Kemudian kita masuk lagi ke sini. Ke ini kita bikin dataku. Oke, kita save. Kemudian kita masuk ke website. Kita masuk ke sini tadi. Kita refresh form PHP. Pemrograman web 1 tahap awal. Sudah masuk di sini. Oke. PR-nya jangan lupa. PR-nya tadi untuk form validasi yang email. Nanti silakan dikerjakan. Dikumpulkan lewat GC. Terus apa? Selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut. Kita nanti akan kalau PHP-nya sudah selesai ini berarti kita nanti pindah ke HTML. HTML nanti clear, kita langsung bikin program. Oke, saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.